Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Nabila dari Prodi Pendidikan Fisika akan menyampaikan hasil literatur saya dalam mata kuliah Entrepreneurship. Yang pertama ada entrepreneur dan entrepreneurship. Pengusaha adalah agen ekonomi yang membeli faktor-faktor produksi dan mengubahnya menjadi produk dengan tujuan untuk dijual di pasar harga yang melaluinya dan memperoleh keuntungan. Ciri-ciri utama dari kewirausahawan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengambilan resiko, keputusan, dan bantalan ketidakpastian. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi peluang di pasar, mengatur sumber daya yang dibutuhkan, mengejar peluang-peluang, dan menginvestasikan sumber daya untuk mengeksploitasikan peluang tersebut untuk keuntungan jangka panjang. Kewirausahaan adalah dapat digolongkan menjadi empiris, rasional, kognitif, swasta, publik, pengusaha skala kecil, pengusaha skala besar, inovatif, meniru, Fabian, dan yang terakhir adalah drone. Pekerjaan wirausaha berbeda dengan pekerjaan berupa dalam berbagai hal penting. Kemudian ada kualitas dan fungsi pengusaha, peran pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Wirausahaan terutama bergantung pada nilai, norma, dan sifat yang konsisten dengan pertumbuhan ekonomi. Seorang wirausahawan selalu mencari peluang, mencari cara dan sarana untuk memanfaatkan pada peluang yang lebih baru dengan mengorganisir sumber daya. Wirausahawan adalah salah satu input terpenting dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah di dalam negara tersebut. Kebutuhan akan kelas wirausaha berbasis di luar India muncul dari kebutuhan untuk mempercepat proses keaktifan faktor-faktor produksi yang mengarah ke arah tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penyebaran kegiatan ekonomi, pengembangan daerah-daerah terbelakang, pengusaha yang baik adalah pengusaha yang mampu menginspirasi kepercayaan diri pada orang lain dan memiliki kemampuan untuk memotivasi mereka untuk bekerja bersama dalam memenuhi tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Kemudian ada teori bersaing dari kewirausahaan. Telah diakui secara luas sebagai faktor yang kuat dalam pembangunan ekonomi oleh berbagai ilmuwan sosial, konsep kewirausahaan dihiasi oleh berbagai atribut seperti inovasi, kemampuan membangun organisasi, fungsi mengisi kesenjangan, melengkapi input, dan lain-lain. Orang-orang dengan kualitas ini diperlukan untuk memulai dan mempertahankan proses industrialisasi. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan adalah diarahkan untuk mencari dan mengembangkan bakat-bakat kewirausahaan tersebut. Kemudian ada pengembangan program wirausaha di India. Wirausahawan tidak serta-merta dilahirkan, mereka dapat dikembangkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman. Bakat wirausaha ada di masyarakat dan di semua lapisan masyarakat. Di India, lingkungan sosial ekonomi menghalangi munculnya bakat kewirausahaan. Di India, bakat yang luar biasa ada jika dimanfaatkan dengan benar, dapat membantu proses pengembangan sosial ekonomi, menyeimbangkan pertumbuhan regional, pekerjaan yang mandiri dan menguntungkan seperti realisasi dari pihak perencana dan perumus kebijakan telah menghasilkan penggabungan program pengembangan kewirausahaan. Kemudian ada kebijakan pemerintah terhadap SSI. Mengingat fakta bahwa serangkaian 6 resolusi kebijakan industri yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dan tentunya pola intervensi dan bentuk negara intervensi telah diumumkan oleh pemerintah sejak kemerdekaan. Sementara menjabarkan kerangka kerja industri dasar dan strategis, Resolusi Kebijakan Industri tahun 1948 menyadari bahwa industri kecil dan industri skala kecil secara khusus cocok untuk pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih baik dan pencapaian swasembada lokal. Swasembada lokal sehubungan dengan jenis-jenis barang industri tertentu. Kemudian ada perilaku dalam kewirausahaan. Kemunculan dan perkembangan kewirausahaan bukanlah suatu yang spontan, tetapi merupakan fenomena yang bergantung pada faktor ekonomi, sosial, politik, psikologis yang sering disebut sebagai kondisi pendukung pengembangan kewirausahaan. Kondisi-kondisi ini dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap munculnya kewirausahaan. Motivasi mengacu pada dorongan dari dalam diri yang menyalakan dan mempertahankan perilaku untuk memuaskan kebutuhan. Perilaku selalu disebabkan dan tidak terjadi secara spontan. Perilaku manusia adalah tujuan yang diarahkan atau pada pemuasan kebutuhan. Perilaku seorang adalah dibentuk oleh beberapa faktor sosiologi seperti tujuan, tingkat pendidikan, latar belakang, budaya, pengalaman kerja, dan lain-lain. Kemudian ada prestasi dan kewirausahaan di perdesaan.
Beberapa masyarakat menghasilkan persentase yang lebih besar dari orang dengan pencapaian kebutuhan yang tinggi. Kewirausahaan menjadi penghubung antara pencapaian kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. McLuhan menganggap kebutuhan untuk berprestasi sebagai hal yang paling penting bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dia berpendapat bahwa semangat dari dalam yang kuat pada individu untuk berprestasi adalah variabel terukur yang muncul dari kebutuhan yang dikembangkan oleh individu terutama pada masa kanak-kanak dan berusaha untuk memuaskan sepanjang hidupnya. Kemudian semangat dari dalam ini ia sebut sebagai kebutuhan untuk berprestasi. Semangat batin yang disebutnya sebagai kebutuhan untuk berprestasi jika lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak wirausahawan yang energik yang mampu menghasilkan perkembangan ekonomi yang cepat. Tinggi untuk berprestasi dan ambisi memotivasi pengusaha untuk mengambil resiko, bekerja keras, menemukan hal-hal baru, menabung lebih banyak, menginvestasikan kembali tabungan tersebut dalam industri, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, inovasi mengacu pada proses yang menghasilkan ide, mengembangkannya, dan mewujudkannya dalam praktik. Dalam pengertian ini, kreativitas adalah yang pertama dalam proses penemuan. Seperti yang dikatakan Edison, penemuan adalah 5%, inspirasi, dan 95% adalah keringat. Kreativitas adalah apa yang disebut Edison sebagai generasi ide orisinil yang berguna. Yang pertama kali yang penting dalam proses tersebut. Penemuan adalah proses pemilihan ide yang akan dikerjakan dan proses detailnya di mana penemuan tersebut pertama kali digunakan oleh individu, perusahaan, ataupun lembaga. Kemudian, terlepas dari aspek romantisnya, membiayai usaha baru, membuat banyak pengusaha seringkali mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Jika mereka tahu, mereka melakukannya dengan sembarangan. Tindakan menyiapkan rencana keuangan memungkinkan pengusaha untuk mengkristalkan pemikiran mereka tentang cara terbaik untuk meluncurkan usaha mereka. Ini memaksa mereka untuk bergerak secara logis dan sistematis dari tahap mimpi dan ide ke tahap tindakan nyata. Inti dari rencana bisnis adalah anggaran kas yang menerjemahkan operasi rencana menjadi dolar. Kemudian, dalam kasus negara berkembang seperti negara kita, kejahatan ekonomi dari penyakit industri ini adalah proporsi yang sangat mahal dalam hal hilangnya pekerjaan, kurangnya pemanfaatan kapasitas, ketidakseimbangan regional, dan lainnya. Selanjutnya, bank dan lembaga keuangan lainnya sangat terpengaruh oleh penyakit industri dalam mendaur ulang dana. Solusi untuk kejahatan ekonomi ini dalam bentuk berupa langkah-langkah perbaikan dan pencegahan harus dimulai oleh pihak-pihak terkait. Agen katalisator yang terlibat dalam pemberantasan kejahatan harus memainkan peran mereka secara efisien. Kemudian laporan kelayakan dan legalitas hukum. Proyek adalah rencana kerja yang berkembang dengan baik yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Seorang wirausahawan menghasilkan ide produk melalui lingkungannya sendiri. Pengusaha memiliki produk tertentu dari berbagai ide produk yang tersedia baginya untuk pengembangan dan produksi lebih lanjut. Laporan kelayakan menjelaskan proses optimasi dan membenarkan asumsi dan hipotesis yang ditetapkan sehingga memilih resolusi. Laporan kelayakan menjelaskan proses optimasi dan membenarkan asumsi dan hipotesis yang ditetapkan sehingga memilih solusi alternatif yang lebih baik dan mendefinisikannya batas-batas yang jelas dari kelayakan proyek. Studi kelayakan dilakukan dengan cukup mendalam dengan mengeksplorasi banyak faktor yang terkait dengan kelayakan proyek. Kelayakan teknis adalah upaya untuk menentukan seberapa baik persyaratan teknis industri dapat dipenuhi. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.